Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga saja Allah Subhanahu wa taala merahmati serta melindungi kita semua, amin. Allahumma amin. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga saja nikmat dan karunia yang kita dapatkan tersebut dapat menjadi sebab sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan kepada seseorang melebihi dari kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita mengingatkan tentunya kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang betul-betul setia terhadap sunnah dan ajaran-ajaran beliau. Karena kesetiaan terhadap sunnah ini merupakan persoalan yang sangat penting untuk seseorang supaya ia dapat memperoleh syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir. Jamaah sekalian, materi kajian kita terkait dengan tafsir sudah sampai di ayat kelima dari surat Al-Baqarah. Maka dengan demikian pada hari ini yang akan kita bicarakan yaitu ayat ke-6. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah, ada beberapa hal yang mesti kita ingat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat kelima, sesungguhnya Allah telah membicarakan kelompok pertama dari 3 pengkelompokan manusia, yaitu
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mesti kita ingat atau yang mesti kita pahami dari pelajaran sebelumnya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tersebut memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang baik, sehingga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dapat masuk ke dalam hati itu, kemudian hati itu berproses dengan ayat tersebut sehingga muncul sikap yang baik, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang mesti kita pahami dari pelajaran sebelumnya, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu yakin dengan adanya hari akhirat, dan keyakinan tersebut seperti kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, persis seperti air yang ada di dalam sebuah wadah. Kalau misalkan air yang ada di wadah tersebut telah tenang, maka akan terlihat, maka akan terlihat apa yang ada di dalam kandungan air tersebut. Sebagai contoh, misalkan ketika kita membuat minuman dari kopi misalkan nah campuran air dengan kopi ini kita aduk terlebih dahulu, disebabkan karena adukan kita maka air ini bergerak, air yang ada di gelas ini bergerak. Nah, sepanjang air yang ada di gelas bergerak, nah ini nggak terlihat mana bubuk kopi dan mana air. Akan tetapi kalau misalkan kita tunggu barang sejenak gitu Pak air yang ada di gelas tadi, seduhan kopi yang ada di gelas tadi perlahan-lahan akan menjadi tenang. Perlahan-lahan akan menjadi tenang. Nah, kalau air kopi ini sudah tenang, maka kita akan dapat melihat di bawah serbuk kopi, di bagian atas air. Nah, ini yang disebut dengan yakin. Artinya, analogi sebuah keyakinan itu sama persis dengan air yang tercampur dengan benda lain, lalu di saat air itu tenang, kita bisa melihat mana air, mana campuran untuk air tersebut. Nah, ini maksudnya apa? Di saat seseorang betul-betul yakin terhadap sesuatu, seolah-olah ia bisa menyaksikan, seolah-olah ia bisa menyaksikan hal yang ia yakini tersebut. Nah, contoh misalkan di ayat sebelumnya kita pelajari bahwa orang-orang beriman yakin betul terhadap hari akhirat. Nah, keyakinan mereka terhadap hari akhirat seolah-olah mereka melihat langsung akhirat tersebut. Di ayat sebelumnya Allah juga berbicara tentang keimanan orang-orang yang bertakwa terhadap hal-hal yang gaib. Katakan misalkan yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka meyakini Allah seolah-olah mereka melihat Allah. Kemudian persoalan gaib yang lain termasuk
keberadaan surga dan neraka. Nah, orang-orang yang bertakwa itu betul-betul yakin terhadap surga dan neraka, sehingga seolah-olah mereka dapat melihat surga tersebut dan dapat melihat neraka tersebut. Jadi kalau misalkan seseorang telah bisa merasakan bahwa ia sepertinya dapat melihat Allah, ia sepertinya dapat melihat surga dan neraka, ia sepertinya dapat melihat kejadian-kejadian yaumul qiyamah, nah inilah yang akan menyebabkan ketenangan di jiwa mereka. Ya Pak ya, inilah yang menyebabkan ketenangan di dalam batin orang-orang yang bertakwa tersebut. Jadi pada intinya keyakinan itu membuahkan ketenangan. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, nanti insya Allah akan kita pelajari ya Pak ya, pernah meminta kepada Allah, kata beliau, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau akan menghidupkan yang mati. Ya, jadi menghidupkan yang mati ini terkait dengan yaumul ba'ats, di mana Allah Subhanahu wa taala nantinya akan membangkitkan dan menghidupkan seluruh penghuni kubur. Nah, Ibrahim meminta kepada Allah bagaimana nantinya Allah akan menghidupkan yang mati tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai jawaban terhadap permintaan Nabi Ibrahim tersebut, qala awalam tu'min. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau enggak beriman terhadap hari berbangkit tersebut, terhadap kemampuan Allah untuk menghidupkan yang mati? Lalu Ibrahim pun menjawab, bala, sesungguhnya aku telah beriman. Akan tetapi saya pengen melihat proses penghidupan sesuatu yang sudah mati, liyatma'inna qalbi, agar hati saya itu menjadi tenteram, hati saya itu menjadi tenang. Kemudian Allah pun memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih beberapa ekor burung. Lalu kemudian burung ini dicacah, diaduk ya Pak ya, antara satu dengan yang lain dicampur gitu ya. Setelah dicacah, kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk meletakkan bagian-bagian dari daging burung tersebut di gunung ini satu, di gunung yang lain satu tumpuk, bertumpuk-tumpuk. Lalu pada akhirnya Allah pun menghidupkan burung yang tadinya disembelih oleh Ibrahim persis seperti sedia kala. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, dengan melihat proses penghidupan sesuatu yang sudah mati, bagaimana mudahnya bagi Allah, nah ini menyebabkan hati Ibrahim tenteram. Kenapa tadi? Karena ia melihat proses penghidupan tersebut. Maka kita pun kalau misalkan betul-betul dapat merasakan seperti melihat Allah, insya Allah ketenangan di hati kita akan ada. Kita dapat seolah-olah melihat surga dan neraka. Ya, ketenangan di hati kita itu akan ada. Nah, sebagai contoh misalkan jemaah sekalian ya, ini sekedar contoh analogi aja ya, biar kita lebih paham lagi. Kalau misalkan kita punya hutang banyak, ya, lalu tiba di suatu hari sesuai dengan perjanjian yang mempiutangkan kita datang ke rumah nagih utang. Kira-kira dalam keadaan seperti ini hati kita tuh gundah atau gimana Pak? Gimana kira-kira Pak? Ya hati kita gundah.
ya, hati kita itu sesak, ya. Tapi kalau misalkan kita udah lihat uang di depan kita, ya Pak ya, kita udah lihat uang di depan kita cukup untuk membayar hutang tersebut, kira-kira dengan melihat uang ini di sini tenang atau gimana Pak? Nah itu. Jadi di hati kita itu akan ada ketenangan di saat kita dapat melihat solusi. Nah itu. Maka oleh karena itu sama gitu Pak ya. Misalkan kita tertimpa musibah atau ujian, yang pasti ujian ini akan menyempitkan dada kita. Ujian ini akan menghilangkan ketenangan dari diri kita. Tapi kalau misalkan kita mampu seolah-olah melihat bahwa Allah memberikan solusi, solusi yang ditawarkan oleh Allah ini betul-betul nyata di dalam pandangan kita, ya sedahsyat apapun ujian, karena solusinya nyata bagi kita gitu Pak ya, ketenangan itu nggak bakal terusik, ya, ketenteraman itu nggak bakal hilang. Karena apa? Karena kita melihat nyata bahwa ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perasaan seperti inilah yang dirasakan oleh Nabi Musa ya Pak ya, saat ia diprotes oleh salah satu pengikutnya ketika mereka berada di pinggir Laut Merah. Sementara di belakang mereka ribuan tentara Fir'aun yang sedang mengejar dan akan membunuh mereka. Nah, apa yang disampaikan oleh salah satu dari pengikut Nabi Musa tersebut? Kata dia, sekaranglah waktunya kita ketangkap. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan apa? Kalla, nggak bakal. Inna ma'i Rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Allah. Jadi Nabi Musa dapat melihat dengan jelas solusi jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebabkan karena Nabi Musa dapat merasakan hal itu, biarpun di belakang mereka ribuan tentara telah dekat, pastinya akan mengancam jiwa mereka. Bagi Nabi Musa nggak ada masalah, ya. Bagi Nabi Musa tuh nggak ada apa namanya ya, nggak gentar, nggak takut, nggak apa gitu ya, karena ia lihat bahwa Allah akan memberikan solusi. Sama halnya dengan Nabi kita saat dikejar oleh musyrik Mekah pada saat ia hendak berhijrah. Lalu Nabi kita bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Thur ya Pak ya. Nah ini wallahu alam gitu. Karena Nabi kita betul-betul merasakan bahwa Allah itu akan memberikan solusi, akan memberikan bantuan. Sekalipun mereka berada di dalam perlindungan sebuah gua, tapi hati Nabi kita itu tetap tenang. Ya, berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu begitu sedih, begitu khawatir gitu ya. Jangan-jangan kita ketahuan nih berada di dalam apa? Gua. Karena memang kata ulama-ulama kita, dari dalam gua Nabi kita bersama Abu Bakar itu dapat melihat kaki-kaki orang kafir pada lewat di depan gua tersebut. Nah ini sedikit aja misalkan mereka nunduk, udah ketahuan. Cuman ya Nabi kita betul-betul dapat merasakan Allah akan membantu, solusi akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah hati Nabi kita itu tenteram, tenang. Tapi Abu Bakar bagaimana? Khawatir, takut. Maka oleh karena itu Nabi kita mengatakan apa? Nabi kita mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan takut. Kamu jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Bantuan Allah itu akan segera datang. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, yang ingin saya sampaikan bahwa dari pelajaran yang lalu kita bicara soal orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, orang yang beriman dan bertakwa itu jiwanya tenteram. Karena apa? Karena bagi mereka sesungguhnya terang benderang terkait dengan apa?
bantuan, pertolongan yang datang dari Allah. Bagi mereka terang benderang akan adanya surga. Bagi mereka terang benderang akan adanya neraka. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berbicara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak. Mereka itu la yu'minun, tidak akan beriman. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bagian kedua dari 3 kelompok manusia yang tadi kita sampaikan. Nah, di kelompok kedua ini, bahwa banyak dari umat manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya disebabkan karena mereka tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran yang menjadi sumber hidayah. Ya Pak ya? Jadi mereka menjadi orang kafir sesungguhnya disebabkan karena mereka tidak mau mengambil petunjuk, mengambil ilmu dan pelajaran dari kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini, sekalipun bahasanya umum ya Pak ya, sekalipun bahasanya umum, sesungguhnya yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah bahwa mereka orang-orang kafir. Ya. Jadi orang kafir di dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, karena orang-orang kafir tersebut sesungguhnya ada juga yang tidak ditakdirkan sebagai orang kafir. Ya Pak ya. Jadi di awal-awal kehidupan mereka, ya mungkin mereka hidup sebagai orang kafir. Akan tetapi karena Allah tidak mentakdirkan mereka sebagai orang kafir, di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, mereka mendapatkan hidayah petunjuk, lalu mereka pun masuk agama Islam. Sebagai contoh misalkan Amr bin As. Nah, ini kita ketahui bahwa laki-laki ini di masa awal-awal Islam begitu keras dalam memusuhi agama Islam. Bahkan ia
sangat benci dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang begitulah pengajaran yang ia dapatkan dari orang tuanya. Nah, di tengah-tengah perjalanan hidupnya, ia mendapatkan sentuhan hidayah. Lalu pada akhirnya ia pun masuk Islam dan betul-betul mengorbankan jiwa dan raganya untuk Islam. Dan pada akhirnya ia menjadi orang yang terbaik. Kemudian contoh lain seperti putra Abu Jahal, ya Pak ya, yaitu Ikrimah ibnu Abi Jahal. Nah, Ikrimah ibnu Abi Jahal pun sama dengan Amr bin As gitu Pak ya, karena pengaruh orang tua. Ikrimah pun begitu keras dalam memusuhi Nabi kita, begitu keras dalam menentang agama Islam. Dan bahkan kita ketahui bahwa Ikrimah ikut membela orang-orang kafir di peperangan Badar. Bahkan di saat Ikrimah melihat ayahnya dijadikan bulan-bulanan oleh dua anak muda, akhirnya Ikrimah datang membantu ayahnya. Lalu ia pun menghalau dua anak muda tadi. Akan tetapi ya, qadar Allah, karena Allah tidak menakdirkan Ikrimah sebagai orang kafir, di saat penaklukan kota Mekah, Ikrimah tersentuh oleh hidayah. Hingga pada akhirnya apa? Ikrimah pun masuk Islam dan berjuang untuk agama Islam. Jadi wallahu alam, inilah kelompok kedua dari orang-orang kafir ya Pak ya. Mereka ya pada asalnya, pada awalnya orang kafir. Cuman karena mereka disentuh oleh ayat-ayat Allah, disentuh oleh Al-Quran, pada akhirnya mereka mendapatkan hidayah, lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adapun orang kafir yang dimaksud di ayat ke-6 surat Al-Baqarah ini adalah orang-orang kafir yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir. Artinya apa? Orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir, pada akhirnya dalam kehidupan mereka, mereka akan menentang agama Allah. Mereka akan memusuhi dakwah Islam. Dan apabila tiba akhir hayat mereka, mereka pun diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan su'ul khatimah. Jadi wallahu alam jamaah sekalian, yang mesti kita pahami dari penjelasan yang disampaikan oleh ulama-ulama kita terkait dengan orang kafir di sini, yaitu orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir. Jadi kita harus memahami ya Pak ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa 50.000 tahun sebelum bumi, langit dan bumi diciptakan oleh Allah, Allah telah menciptakan kolam terlebih dahulu. Ya Pak ya. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi beserta isi-isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, Allah telah menciptakan kolam terlebih dahulu. Kira-kira Bapak tahu nggak yang dimaksud dengan kolam? Pena. Ya, ini yang dibicarakan oleh Allah di surat apa? Ya Al-Qalam ya. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena tersebut. Nah, setelah Allah, kata Nabi kita, menciptakan pena tersebut,
Ya Allah memerintahkan pena itu untuk menulis takdir segala sesuatu yang akan ada di bumi dan di langit. Padahal langitnya dan buminya pun belum diciptain. Jadi katakan kita gitu Pak ya, takdir kita tuh telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian pena tersebut pun menulis satu persatu terkait dengan takdir segala sesuatu yang akan ada. Lalu kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil qalam. Kemudian kolam itu diangkat. Wajaffatis suhuf. Dan tulisan tentang takdir itu pun mengering. Artinya apa? Jika Allah telah menentukan takdir sesuatu seperti apa, maka yang punya takdir hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan takdir tersebut. Ya Pak ya? Karena catatan takdir itu telah kering kata Nabi. Pena yang menulis takdir itu juga telah diangkat, maka tidak ada lagi perubahan. Terkait dengan takdir kita, bagaimana yang telah dicatat oleh kolam, maka seperti itulah takdir yang akan kita lewati. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, hadis kedua seperti disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia berada di rahim ibunya, dari darah, dari sperma berubah menjadi darah, dari darah berubah menjadi daging. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah mengutus malaikat ke dalam rahim ibu. Kemudian malaikat tersebut pun meniupkan roh sehingga janin ini hidup. Lalu setelah hidup, malaikat tersebut pun diperintahkan oleh Allah untuk menulis 4 hal. Ya Pak ya. Yang pertama, malaikat itu menulis takdir tentang rizki janin tersebut. Kemudian yang kedua, malaikat tersebut menulis takdir terkait kematian janin tersebut. Kemudian yang ketiga, malaikat tersebut mencatat apakah janin ini sa'id, orang yang berbahagia, dicatat. Kemudian yang keempat, apakah janin ini orang yang akan menderita, sakiyun am sa'id, dicatat oleh malaikat tersebut. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi takdir apakah kita orang-orang yang akan bahagia dengan agama Islam, lalu kemudian kita wafat di atas Islam sehingga nanti kita mendapatkan surga. Nah ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah janin tersebut akan menderita di dunia ini tanpa hidayah alias berada di atas kekafiran? Nah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia tetap dalam kekafiran sampai ia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nah ini pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan su'ul khatimah tersebut, ia pun akan menderita dengan pedihnya azab neraka. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, bahkan di dalam hadis tersebut ya Nabi kita menjelaskan, seandainya orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang akan menjadi penghuni neraka,
Di masa-masa hidupnya mungkin ia melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan layaknya perbuatan orang-orang surga gitu. Sampai-sampai kata Nabi, antara ia dengan surga itu jaraknya hanya tersisa 1 hasta. Kalau memang takdirnya bakal ke neraka, akan ada perbuatan jahat yang ia lakukan sehingga ini menjadi sebab ia su'ul khatimah. Nah sebaliknya juga, apabila seseorang telah ditakdirkan oleh Allah akan bahagia sebagai penghuni surga, sekalipun perbuatan-perbuatan ia lakukan persis seperti perbuatan orang-orang ahlun nar, akan tetapi di akhir hayatnya Allah akan merubah perbuatannya menjadi perbuatan orang-orang yang beriman sehingga ia dapat masuk surga. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, kita akan kemana? Ke nerakakah atau ke surga? Ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya Pak ya, fa'ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang buruk, mereka telah ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syahid. Di dalam mereka itu mereka diadab sampai merintih. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Dan adapun orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang bahagia, maka ia akan ditempatkan nantinya di mana? Di surga. Khalidina fiha, mereka pun akan kekal di dalam surga tersebut. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, pada intinya siapa yang akan masuk neraka ini sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan masuk surga ini pun telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, yang perlu kita pahami, apa saja tanda yang bisa kita lihat yang akan bisa dijadikan sebagai tolak ukur gitu ya. Kalau seseorang itu orang-orang yang sa'id, orang-orang yang akan mendapatkan kegembiraan berupa surga. Kalau orang ini orang yang syaqi, orang-orang yang buruk yang akan ditempatkan nantinya di neraka. Apa saja tanda terkait dua kelompok manusia ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Pak ya, terkait tanda orang-orang yang akan mendapatkan sa'id, kegembiraan, dan insya Allah mereka akan ditempatkan nanti di surga. Apa tanda yang bisa kita lihat? Nah, jadi tanda ini hanya sebatas tanda ya, bukan sesuatu yang mengandung kepastian. Jadi hanya sebatas tanda aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa amma man aqta wattaqa. Fa amma man aqta wattaqa. Nah, ini tanda yang pertama, Pak. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, mereka berakhir dari kehidupan ini dengan husnul khatimah. Nanti di surga mereka akan dimasukkan, nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke surga. Nah ini tandanya di dunia ini dapat kita lihat. Fa amma man a'ta wattaqa. Orang yang mudah untuk memberi. Orang yang sangat dermawan. Akan tetapi kedermawanan dan sifat memberi tersebut disertai dengan ketakwaan atau ketakutan. Ya Pak ya. Jadi saat dia memberi sesuatu, pemberian itu disertakan dengan rasa takwa atau rasa takut. Artinya apa?
Saat ia memberi, ia takut kalau saja pemberian tersebut tidak diterima oleh Allah sebagai kebaikan. Ya Pak ya? Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Sahabat-sahabat nabi itu, ya, kata Allah ya Pak ya, ketika mereka mendapatkan karunia dari Allah, nikmat dari Allah, nikmat itu langsung mereka dermakan kepada orang lain. Nah, setelah mereka menginfakkan atau mendermakan, memberikan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka pun takut. Ya Pak ya, hati mereka takut. Padahal mereka baru saja melakukan apa? Kebaikan. Nah, di saat mereka melakukan kebaikan, hati mereka langsung takut. Nah, bagaimana kalau misalkan mereka melakukan kejahatan? Nah, ini hati mereka akan lebih takut lagi. Ya, bayangkan melakukan kebaikan aja hati mereka takut. Ya Pak ya. Lalu kemudian Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka berinfak, mereka bersedekah, tapi mereka takut. Apa iya harta yang mereka infakkan itu boleh dapat dari mencuri, atau boleh dapat dari merampas dan yang lain-lain? Nah, ini yang disampaikan oleh Aisyah. Karena kalau misalkan kebaikan dilakukan disebabkan karena keburukan gitu ya, nah ini mungkin aja ada rasa takut gitu Pak ya. Nah ini kata Nabi enggak. Jadi mereka mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Mereka infakkan di jalan Allah. Mereka takut apa? Mereka takut kalau nanti nggak ada pahalanya. Makanya jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ketika seseorang mengeluarkan harta di jalan Allah berupa sedekah, infak dan yang lain-lain, setelah infak ini dikeluarkan, ia harus menjaga infak tersebut supaya pahalanya tidak batal. Dengan cara apa? Mannan wala adha. Ia tidak mengungkit-ungkit pemberian tersebut, dan ia tidak menyakiti hati orang yang mendapatkan pemberian darinya. Ya Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qaulun ma'rufun khairum min shadaqah. Perkataan yang baik akan lebih menjanjikan pahala, ya Pak ya, dibanding sedekah yang dikeluarkan tanpa ada ketakwaan. Artinya orang melakukan atau mengeluarkan sedekah, tapi sedekahnya diungkit-ungkit. Sedekah yang dikeluarkan, ya, menyebabkan ia mudah untuk menyakiti hati orang tersebut. Nah ini nggak ada manfaatnya gitu Pak. Ya, nggak ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Artinya jemaah sekalian, urusan-urusan ketakwaan, baik ia menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, ini apabila telah kita lakukan, ini harus dijaga. Kualitasnya harus dijaga dengan cara apa? Menjaga pembicaraan. Jangan sampai kita mengeluarkan pembicaraan yang bisa membatalkan urusan-urusan ketakwaan yang telah berhasil kita lakukan. Ya sebagai contoh misalkan tadi kita bersedekah, lalu kita ungkit-ungkit, berarti kita nggak bisa menjaga omongan. Dengan omongan yang buruk tersebut, pahala sedekah kita akan hancur.
Contoh lain misalkan kita ibadah di sepanjang malam, begadang, qiyamul lail, selesai qiyamul lail kita baca Al-Quran gitu Pak ya. Tapi giliran di siang harinya gitu ya, giliran di siang harinya kita bicarakan kepada orang lain, ya kita bicarakan kepada orang lain, ya udah pahalanya gugur. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, yang menjadi ciri orang-orang yang akan bahagia nanti di sisi Allah ini nih, saat mereka melakukan apa? Perintah-perintah Allah, mereka meninggalkan larangan-larangan Allah, mereka bertakwa dengan hal tersebut. Artinya apa? Mereka takut kalau apa yang mereka lakukan itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Mereka mengeluarkan sedekah seperti di ayat yang tadi kita baca Pak ya. Mereka takut kalau sedekahnya nggak ada nilainya di hadapan Allah. Misalkan mereka menghindar dari zina misalkan, mereka takut upaya menghindar dari zina itu nggak ada hasilnya nanti di hadapan Allah. Jadi mereka saat melakukan ibadah kepada Allah, ibadah itu disertai dengan rasa takwa atau rasa takut. Kemudian ciri yang kedua, orang-orang yang akan bahagia nanti di sisi Allah, yaitu apa ayat berikutnya Pak? Wasaddaqa bil husna. Ia senantiasa membenarkan al-husna. Apa yang dimaksud dengan al-husna Pak? Yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah, surga. Jadi coba Bapak perhatikan ya Pak ya, mulai dari awal ya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ia takut kalau saja pahalanya nanti enggak ada. Kemudian yang kedua, wasaddaqa bil husna. Saat ia mengeluarkan infaknya, sedekahnya, ia betul-betul membenarkan surga. Artinya apa? Ia berharap bisa mendapatkan surga. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, ringkasnya ya Pak ya, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan berupa surga nantinya adalah orang-orang yang bertauhid. Ya Pak ya, orang-orang yang bertauhid. Artinya apa? Orang-orang yang bertauhid tersebut senantiasa menjalankan ibadah. Hanya saja di ayat ini contoh ibadah yang disebutkan adalah memberi. Jadi orang-orang yang bertauhid itu senantiasa berada di atas ibadah. Karena memang inti dari tauhid adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertauhid itu selalu melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian orang yang bertauhid itu saat mereka telah sukses menjalankan ibadah kepada Allah, mereka ada khaufnya. Bisa dipahami nggak Pak? Ya. Jadi sekalipun ibadahnya sebesar gunung, tapi ia tetap dihantui rasa khauf. Nah, ini orang-orang yang bertauhid Pak. Jadi berbeda dengan orang-orang murjiah ya Pak ya. Orang-orang murjiah itu nggak ada takutnya Pak. Ya. Jadi ibadah itu kalau misalkan udah bagus, udah ibadah ini sering dijadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Ibadah ini sering dijadikan sebagai alat untuk ujub. Nah ini orang-orang murjiah seperti ini Pak. Ya, jadi nggak ada takutnya. Bahkan semakin banyak ibadah yang ia lakukan, hatinya semakin ujub. Nah orang-orang yang bertauhid apabila mereka telah sukses melakukan ibadah, hati mereka tuh khawatir. Ya Pak ya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertauhid apabila mereka telah berhasil melakukan ibadah, mereka apa Pak?
mereka roja, berharap kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan wasaddaqa bil husna tadi. Ya Pak ya. Jadi wallahu alam jemaah sekalian yang saya muliakan. Nah, ini yang mesti kita upayakan dalam diri kita Pak ya, memaksimalkan diri untuk menjalankan ibadah dan senantiasa menyeimbangkan antara khauf dan roja. Nah, ini nih Pak ya, pertanda orang-orang yang akan bahagia nanti di sisi Allah. Kemudian setelah mereka membangun ibadah di atas khauf dan roja, apalagi yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman tersebut? Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya Pak ya, Allah akan memudahkan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi inilah tanda atau ciri-ciri orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sa'id, akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Adapun tanda orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang syaqi, orang yang akan menderita nanti di akhirat, apa tandanya? Wa amman bakhila wastaghna. Mereka adalah orang-orang yang sangat pelit, wastaghna, dan sangat sombong. Jadi ini pertanda orang-orang yang syaqi, ya Pak ya, sangat pelit dan sangat sombong. Artinya yang dimaksud dengan sombong, ini mencakup dua hal Pak ya, batrul haqqi wa ghamtun nas. Suka menolak kebenaran agama, kemudian ia juga cenderung merendahkan orang lain. Ya Pak ya, ia cenderung merendahkan orang lain. Jadi ini yang disebut dengan orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang yang sombong ini ya bisa aja menjangkiti siapapun Pak. Bisa menjangkiti orang yang memiliki ilmu agama, bisa menjangkiti orang yang telah sukses menjalankan sejumlah ibadah, bisa aja Pak. Jadi kadang-kadang ya banyak juga kita lihat orang-orang yang banyak melakukan ibadah, lalu kemudian dengan ibadah itu ia merasa yang lain itu rendah, hina gitu ya. Ini bahaya ini. Ya, ini kesombongan ini. Nah, kesombongan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang syaqi. Kemudian apa selanjutnya? Fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan ia untuk melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Jadi nggak ada apa namanya Pak ya, nggak ada mikir-mikirnya untuk melakukan kejahatan itu gitu ya. Mudah aja bagi dia. Katakan nyuri, nggak ada masalah, main ambil aja gitu ya. Nah, katakan misalkan berzina, nggak ada masalah, main zina aja gitu. Riba misalkan ya, ngomongin orang, pokoknya nggak ada ragu-ragunya untuk melakukan apa? Kejahatan. Nah, ini pertanda orang-orang yang syaqi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kembali kepada pembahasan kita Pak ya, bahwa orang-orang kafir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir, atau dalam bahasa hadisnya syaqiyun, orang yang buruk. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Al-Baghawi menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kafir. Ya Pak ya. Nah, yang dimaksud dengan kafir secara bahasa, ini sudah pernah kita sampaikan Pak ya, adalah orang yang tertutupi. Dari apa Pak? Dari hidayah. Jadi kafir itu artinya as-sitru, yaitu penutup. Ya Pak ya.
Nah, sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, Allah mengatakan a'jabal kuffara nabatuhu. Para petani itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, begitu kagum terhadap biji-bijian yang mereka tanam. Nah, para petani di ayat ini Allah bahasakan dengan al-kuffar. Artinya kafir, Pak. Nah, kenapa petani dibahasakan oleh Allah dengan al-kuffar, orang kafir gitu ya? Karena aktivitas bertani saat mereka menanam benih, tanah dilobangin, Pak ya, masukin biji yang mau ditanam lalu ditutup. Nah ini nih, karena mereka menutup kembali, inilah sebabnya Allah mengatakan mereka al-kuffar. Jadi secara bahasa kafir itu tunggal, Pak ya. Kalau kufar jamak. Kafir itu artinya penutup. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa orang-orang kafir tersebut adalah orang-orang yang tertutup dari hidayah, sehingga mereka enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala, enggak mengenal risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak mau menerima kitab yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembagian terhadap orang kafir tersebut dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi ada 4 kategori, Pak. Ya. Jadi orang kafir itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama kafir ingkar. Nah, ini namanya, Pak ya. Kafir ingkar. Jadi kekafiran yang terjadi pada orang tersebut disebabkan karena ia ingkar. Nah, apa yang dimaksud dengan kafir ingkar? Yang dimaksud dengan kafir ingkar adalah orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Ya, jadi sama sekali ia nggak mengenal Allah, ia nggak tahu tentang ilmu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebabkan karena ia tidak mengenal Allah, wala ya'tarifu bihi, ia tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kafir ingkar. Kemudian yang kedua, kafir juhud. Yang dimaksud dengan kafir juhud, ya'rifullah, ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hatinya juga mengakui atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wala yukirru bihi, ia tidak mengakui secara lisan dan secara perbuatan, Pak. Ya. Nah, ini kafir juhud ini contohnya ya, contohnya iblis dan orang-orang Yahudi. Ya, Pak ya. Iblis dan orang-orang Yahudi. Jadi iblis itu di hatinya ia yakin bahwa Allah adalah Rabb. Ya, Pak ya. Ia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia punya ilmu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia menolak untuk mentaati Allah. Ya, Pak ya. Ia menolak untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintahnya hanya satu, Pak. Sujud kepada Adam alaihi salam. Ya. Jadi disebabkan karena ia menolak untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam, ia masuk kategori kafir juhud. Contoh lain misalkan yang termasuk di kafir juhud adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bicara soal pengenalan terhadap Allah. Mereka kenal betul dengan Allah, Pak. Ya. Kemudian hati mereka mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi mereka menolak untuk mentaati Allah. Nah, ini persoalannya, Pak. Enggak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa perintah yang ditolak oleh Yahudi? Apa, Pak, perintah yang ditolak oleh Yahudi?
beriman kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Pak. Padahal di kitab mereka jelas ya, ciri-ciri Nabi itu disampaikan oleh Allah. Bahkan melalui ciri-ciri tersebut mereka bisa mengenali Muhammad lebih dari pengenalan mereka terhadap anak kandung mereka. Tapi ketika Muhammad diutus oleh Allah, mereka menolak untuk mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya ini aja yang menyebabkan orang-orang Yahudi divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang kafir kategori juhud karena menolak beriman kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun iblis tadi menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Adapun bicara tentang kepercayaan kepada Allah, iblis yakin betul dengan Allah. Bahkan ketika iblis bersumpah, sumpah iblis itu sumpah tauhid, Pak. Artinya ia bersumpah dengan nama Allah. Ya, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh keturunan-keturunan Adam. Jadi ia bersumpah dengan sumpah tauhid. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian yang ketiga, kafir al-inad. Ya, yang dimaksud dengan jenis kafir yang ketiga ini, ya'rifullah, mereka mengenal Allah biqalbihi, dan ia akui di hatinya gitu ya. Dan bahkan wa yuqirru bilisanihi, di lisannya pun ia akui ya kalau Allah itu benar. Akan tetapi wala yadinu bidinillah, mereka enggak mau beragama sesuai dengan agama Allah. Jadi ia kenal dengan Allah, kemudian hatinya mengakui akan ketuhanan Allah, lisannya juga berbicara atas kebesaran dan kebenaran agama Allah. Tapi giliran beragama dengan agama Islam ia menolak. Nah, ini contohnya siapa, Pak? Contohnya paman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu kenal betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia akui bahwa ajaran yang dibawa Muhammad adalah kebenaran. Kemudian ia membela, gitu ya, membela kebenaran tersebut. Tapi bicara soal beragama, mau nggak Abu Thalib beragama sesuai dengan agama yang diajarkan oleh Nabi? Enggak. Nah, ini yang disebut dengan kafir al-inad. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kafir an-nifaq. Ya Pak ya, ada orang kafir jenisnya nifaq. Ini bagaimana maksudnya kafir dengan kategori nifaq? Yukirru bilisanihi, ia akui Allah sebagai Tuhannya di ucapan, di lisannya gitu ya. Akan tetapi wala ya'taqidu biqalbihi, hatinya mendustakan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, ini 4 pembagian terkait orang-orang kafir seperti dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi. Nah, kita perlu hati-hati, Pak. Ya. Jangan sampai kita masuk di salah satu kategori yang tadi kita sampaikan. Yang paling sering terjadi yang terakhir itu, Pak. Ya. Banyak orang yang berbuat sesuai dengan agama, berucap sesuai dengan agama, akan tetapi di dalam, di hatinya sesungguhnya tidak ada kesamaan dengan perbuatannya dan juga ucapannya. Nah, ini bahaya ini, Pak. Bahaya ya. Jadi wallahu a'lam, kita harus bisa menjaga diri ya Pak ya. Harus bisa menjaga diri. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sawaun alaihim. Jadi kalau orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kafir,
Ini nggak akan ada manfaatnya gitu Pak ya. Disampaikan atau tidak ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Jadi nggak bermanfaat, nggak berbekas. Ya. Jadi ayat Al-Quran dibacakan, ya udah selesai, nggak ada sedikit pun bergeming gitu ya. Nggak dibacakan juga sama aja gitu, ya, sama aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'andzartahum am lam tundirhum?" Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, nggak ada bedanya, sama aja. Nah, yang mesti kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala mensifati nabi kita dengan andar, pemberi, mundir, pemberi peringatan. Ya Pak ya. Jadi Allah mensifati nabi kita sebagai pemberi peringatan. Sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad basir. Nah, ini yang pertama Pak ya, untuk menyampaikan kabar gembira. Wa nadhira, dan menyampaikan kabar apa? Kabar yang menakutkan. Jadi a'andzartahum am lam tundirhum, maksudnya apa? Nabi kita menyampaikan kepada orang-orang kafir tersebut kabar-kabar yang mengandung ketakutan. Ya Pak ya. Nabi kita menyampaikan kepada mereka terkait huru-hara kiamat. Nabi kita menyampaikan kepada mereka tentang neraka. Ini berita-berita ini sesungguhnya mengandung ketakutan. Akan tetapi disebabkan karena mereka adalah orang-orang kafir, sedikit pun tidak ada rasa takut terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi terkait neraka, yaumul kiamah, dan yang lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, selain memberi peringatan yang mengandung ketakutan, ya Nabi juga memberikan berita yang mengandung berita tentang kenikmatan saat bertemu dengan Allah, macam-macam gitu Pak ya. Jadi wallahu alam, sama dengan yang tadi kita sampaikan. Intinya, kenapa Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dua hal ini? Tujuannya supaya manusia punya rasa takut dan punya rasa harap. Ini aja Pak. Nabi menyampaikan nadir supaya manusia itu takut kepada Allah. Nabi menyampaikan basir supaya manusia itu gembira dan berharap kepada Allah. Itu aja Pak. Ya. Jadi wallahu alam jamaah sekalian yang saya muliakan, orang-orang kafir nggak akan bergeming sekalipun yang disampaikan sama Nabi kita, informasi berita-berita terkait dengan hal-hal yang menakutkan. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan la yu'minun, mereka nggak bakal beriman. Ya Pak ya. Mereka tidak akan beriman kepada Allah. Mereka nggak akan beriman kepada Nabi sebagai Rasul. Mereka juga nggak akan beriman kepada kitab yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa sebabnya sehingga mereka nggak mau bergeming saat disampaikan ayat-ayat. Mereka tetap berada di atas kekufuran. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebabnya di ayat ke-7. Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati mereka. Kemudian wa ala
sam'ihim. Allah juga mengunci pendengaran mereka. Wa ala abasarihim ghisawah. Dan penglihatan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kemudian Allah mengatakan walahum adzabun azim. Bagi mereka akan ditimpakan azab yang sangat besar. Nah, dari ayat yang mulia ini yang mesti kita garis bawahi yang pertama Pak ya. Seperti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini dibagi dua. Nah, pendapat pertama mereka mengatakan ayat ini gitu Pak ya, mulai dari awal sampai sam'ihim. Ya, sampai sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sampai di sini Pak. Allah menutup atau mengunci hati mereka dan mengunci pendengaran mereka. Jadi khotama mengunci, ini berlaku untuk hati dan pendengaran. Ya Pak ya. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Sampai di sini Pak. Ya. Allah telah mengunci hati mereka, udah. Nah. Kemudian wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghisawah. Atas pendengaran dan penglihatan mereka ghisawah, ditutup. Bisa dipahami enggak maksudnya Pak? Jadi khotam bagi pendapat yang pertama berlaku untuk hati dan pendengaran. Adapun penglihatan ghisawah. Jadi ghisawah itu hanya untuk penglihatan. Nah, pendapat yang kedua jemaah sekalian, khotam berlaku untuk hati aja. Khotamallahu ala qulubihim. Nah, ini pendapat yang kedua Pak ya. Kemudian wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghisawah. Pendengaran mereka, penglihatan mereka ghisawah, ditutup. Nah, ini pendapat yang kedua. Mana yang paling kuat Pak? Kira-kira mana yang paling kuat? Insya Allah pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Nah, di bagian akhir ayat tersebut Pak ya, Allah mengatakan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah menutup pendengarannya dan hatinya. Kemudian wa ja'ala ala basarihi ghisawah. Dan Allah menjadikan penutup untuk matanya atau pandangannya. Jadi di dalam ayat ini pendengaran dan hati, kata Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Adapun penglihatan ghisawah. Ya Pak ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya yang mesti kita pahami dari ayat ini Pak ya, bahwa Imam Al-Baghawi menjelaskan disebabkan karena Allah mengunci hati mereka dan mengunci pendengaran mereka dan menutup penglihatan mereka, sehingga ilmu tidak sampai masuk ke dalam hati. Ya Pak ya. Jadi di sini Allah sedang berbicara tentang hal-hal yang dapat menangkap ilmu dari tubuh manusia. Adapun hati manusia ini ya, hati manusia itu ya wadah untuk ilmu Pak.
ya, wadah untuk ilmu. Kemudian pendengaran dan penglihatan ini sumber untuk masuknya ilmu ke hati. Sebetulnya ada satu lagi Pak ya, lisan. Ada 3 sebetulnya ya. Pendengaran, penglihatan dan lisan. Ini sumber untuk masuknya ilmu ke dalam hati. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, adapun hati kita itu ya wadah. Ya katakan misalkan kita contohkan hati itu terhadap ilmu Pak ya. Setelah masuk dari jalur pendengaran misalkan, masuk ke hati gitu ya. Kemudian masuk dari jalur penglihatan, masuk ke dalam hati. Atau masuk dari lisan seperti membaca dan yang lain-lain gitu ya. Nah setelah masuk ke dalam hati, nah ini berproses di hati tersebut. Gitu Pak ya. Jadi ilmu itu berproses di hati tersebut. Jadi analoginya seperti ini Pak ya. Jadi hati itu bisa kita ibaratkan atau kita contohkan seperti panci atau penggorengan. Ya Pak ya. Nah penggorengan saat kita mau memasak atau menggoreng atau panci gitu ya. Nah ini kita masukin tuh satu persatu ya bahan-bahan yang hendak dimasak. Katakan misalkan kita mau memasak, kemudian dimasukkan apa? Nah, kacang-kacangan atau jagung atau ubi gitu ya, masukin tuh. Kemudian selanjutnya apa? Bumbu, kalau misalkan ada bumbunya gitu Pak ya. Ya udah. Di hati ini atau di panci ini tadi gitu ya. Di panci ini ya udah masakan ini digodok hingga akhirnya keluar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Artinya menjadi makanan yang enak, menjadi makanan yang menyehatkan, menjadi sumber energi. Seperti itu. Nah, hati kita pun dengan ilmu seperti itu, Pak. Ilmu masuk melalui pendengaran. Nah, ke dalam hati itu. Kemudian ilmu masuk melalui penglihatan. Nah, udah masuk ke hati itu. Dari lisan masuk ke hati itu. Nah, di sini nih digodok oleh hati gitu, Pak ya. Hingga pada akhirnya apa? Ditransfer oleh hati ke seluruh apa? Tubuh kita, ke seluruh panca indera kita. Sehingga menjadi apa? Amal perbuatan. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi kita SAW di dalam hadis sahih Pak ya. Kata Nabi apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu salaha, baik, salahal jasadu kullu. Semua perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh panca indera akan baik. Akan tetapi kalau hati ini buruk, ya Pak ya, ya udah apa yang dikerjakan oleh panca inderanya juga sesuatu yang buruk. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, hati ini mesti baik gitu Pak ya. Artinya jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang tidak baik ke dalam hati kita. Kalau ini yang dikonsumsi oleh hati, pada akhirnya nanti perbuatan kita akan menjadi sesuatu yang buruk. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunci hati seseorang dengan apa Pak? Dengan kekufuran, dengan maksiat, ya. Nah, salah satunya seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi